Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 penelitian saya yang berjudul Peranan Mahmuda Mawardi dalam Pemberdayaan Muslimat NU. Di dalam bab 1 ini secara umum terdapat 8 sub pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat adalah ruang lingkup penelitian, yang kelima adalah tinjauan pustaka, yang keenam landasan konseptual, yang ketujuh metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang ini saya menggunakan piramida terbalik sebagai penelitian ini. Piramida terbalik ini terdiri atas 3 pembahasan. Yang pertama, mengenai masalah stratifikasi gender di Indonesia. Yang kedua, mengenai pergerakan organisasi di Indonesia. Dan ketiga, tentang peranan Mahmuda Mawardi dalam pemberdayaan masyarakat. Di dalam peran Mahmuda Mawardi ini akan dimunculkan alasan mengapa saya memilih topik ini sebagai penelitian saya. Tulisan ini berangkat dari salah satu kutipan milik Sanita. Dia asal Jawa Tengah. Di usia 13 tahun, atas dasar kesulitan finansial, dia sempat ingin dinikahkan oleh orang tuanya, namun dia menolak. Dan kini dia bisa menunjukkan prestasinya kepada orang tuanya bahwa semua itu dapat dicapai dengan merubah persepsi mengenai status perempuan yang hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik saja. Namun pada hakikatnya, perempuan mampu berperan di dalam sektor publik. Berdasarkan kasus di atas, penulis beranggapan bahwa di Indonesia masih melekatnya pemikiran bahwa perempuan harus menempati posisi kedua setelah laki-laki. Hal ini tidak dapat dipungkiri, meski sudah banyaknya pejuang-pejuang perempuan yang terus mengaspirasikan bahwa stratifikasi gender di era globalisasi ini sudah ditiadakan. Masih minimnya sekali dalam mengikutsertakan kaum perempuan untuk terjun ke dalam ruang publik. Seakan hanya kaum lelaki saja yang mampu memimpin rakyat, sedangkan perempuan hanya boleh berperan di belakang panggung saja. Pada kenyataannya, Islam seperti halnya Barat menganggap status perempuan adalah sama dengan laki-laki. Perintah yang berkenaan dengan kehormatan dan penghormatan yang diberikan kepada satu jenis kelamin juga diberikan kepada jenis kelamin yang lainnya. Keduanya merupakan partisipan dan partner yang sejajar. Oleh sebab itu, perempuan harus menerima perlakuan yang sejajar dengan laki-laki, baik dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, maupun politik. Nah, walaupun dalam praktiknya ini perempuan belum berhasil sepenuhnya dalam mendapatkan status yang sama dengan laki-laki. Dalam Al-Quran pun secara jelas menegaskan prinsip kesetaraan di antara umat manusia, laki-laki ataupun perempuan, itu menjelaskan perbedaan yang meninggikan dan merendahkan seseorang bukanlah dari jenis kelamin, melainkan ketakwaan umat manusia kepada Allah. Kemunculan gerakan Budi Utomo tahun 1908 dan Syariat Islam 1912 dapat mengubah kesadaran para kaum elit-elit tradisional yang lainnya untuk meningkatkan kemajuan rakyat, terutama kaum perempuan. Membutuhkan gerakan ini sebagai inspirasi terbentuknya organisasi modern Indonesia. Walaupun organisasi ini menetapkan wilayah pelatihannya hanya di Pulau Jawa dan Madura, namun kesadaran untuk bersama ini dinilai memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan organisasi di Indonesia. Organisasi yang berkembang dipandang sebagai wadah untuk memupuk kesadaran politik, berpartisipasi dalam aksi kolektif, dan menghayati identitas golongan. Ditambahkan juga bahwa kesadaran kaum perempuan untuk memperoleh kedudukan dan kebebasan yang sama seperti halnya perempuan di Barat mendapatkan kesempatan pendidikan untuk mengembangkan diri. Pengaruh yang ditularkan ini tidak hanya menjalar di kalangan laki-laki saja, tetapi juga perempuan mulai terjun ke dalam organisasi
yang memperjuangkan haknya pada masalah perkawinan, keluarga, pendidikan, dan politik sekalipun. Banyaknya organisasi yang bermunculan di kalangan elit terpelajar, sebagian didasarkan atas identitas-identitas kesukuan, dan suatu tanda yang lebih mencolok adalah lahirnya gerakan pembaharuan Islam, misalnya Muslimat Nahdlatul Ulama. Di dalam Muslimat Nahdlatul Ulama ini merupakan kebangkitan para ulama. Organisasi ini didirikan oleh ulama pesantren dengan kesamaan sikap, tata cara, dan pemahaman serta penghayatan Islam yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya Muslimat NU ini yang semula bagian dari perempuan dari organisasi Nahdlatul Ulama juga ingin memajukan perempuan dalam berbagai bidang dengan tetap berprinsip pada ajaran Islam. Ini diperankan oleh beberapa tokoh perempuan, salah satunya adalah Mahmudah Mawardi. Dia memiliki peranan vital sebagai pimpinan dalam kepengurusan organisasi Muslimat NU di Indonesia. Terbukti ketika diselenggarakan Muslimat NU ke-18 di Jakarta, Mahmudah terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat NU, dan sejak saat itu ia memimpin hingga 8 periode lamanya, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1987. Muslimat NU ini tampil sebagai organisasi wanita yang cukup progresif dan berperan aktif di Kongres Wanita Indonesia atau KWANI. Kemudian pada tahun 1967, ketika Mahmudah ikut mendirikan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, dia menentukan atau mempersatukan gerakan langkah organisasi wanita Islam dengan perempuan lainnya untuk menyangkut kepentingan bersama. Berbagai perannya tidak pernah redup, bahkan setelah ditinggal oleh suaminya yang tercinta yang dijadikan penuntun dalam meniti karirnya, yakni Muhammad Mawardi yang meninggal dalam usia muda tahun 1943. Dalam perjalanan panjang berkarirnya, berjuang dan membesarkan 4 putra-putrinya menjadi orang besar hanya seorang diri. Hal ini menjadi bukti kesanggupannya sebagai pemimpin domestik telah menjadi teladan generasi berikutnya sampai mengantarkannya pada kursi pemerintahan. Mahmudah Mawardi ini sendiri mewariskan semangat humanis, kesederhanaan, dan kehangatan sebagai dasar pembentukan emosional. Tentunya ini tidak lepas dari peran keluarga dan pendidikannya sedari kecil. Dari penuturan di atas, perjuangan Mahmudah Mawardi mampu membentuk keberadaan perempuan menjadi lebih baik. Terlihat yang awalnya dipandang kurang mumpuni untuk mewakili ruang publik, kini para kaum perempuan bisa memenuhi hak-haknya, dan hal ini mampu mendukung gerakan emansipasi perempuan. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai peran tokoh perempuan dalam Muslimat NU di Indonesia. Selain itu, berkembangnya kajian mengenai perempuan menjadikan penulis ingin mengkaji mengenai perempuan khususnya Muslimat NU. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu sejarah pergerakan perempuan. Apalagi tokoh seperti Mahmudah Mawardi yang pernah berjuang untuk memperbaiki kesetaraan kedudukan perempuan pada saat itu. Sehingga sangat disayangkan apabila tidak ada yang mengetahui dan menengok peran beliau untuk dituangkan dalam sebuah tulisan yang bermanfaat di masa mendatang, yang kemudian mengantarkan judul dalam penelitian ini menjadi Peranan Mahmudah Mawardi 1950 sampai 1987 dalam pemberdayaan Muslimat NU. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu sejarah pergerakan perempuan. Apalagi tokoh seperti Mahmudah Mawardi yang pernah berjuang untuk memperbaiki kesetaraan kedudukan perempuan pada saat itu. Sehingga sangat disayangkan apabila tidak ada yang mengetahui
dan menengok peran beliau untuk dituangkan dalam sebuah tulisan yang bermanfaat di masa mendatang, yang kemudian mengantarkan judul dalam penelitian ini menjadi Peranan Mahmudah Mawardi 1950 sampai 1987 dalam pemberdayaan muslimat Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berbicara tentang status kesetaraan perempuan dan laki-laki memang tidak ada habisnya. Namun apa salahnya jika kita menengok tokoh yang cukup besar memberikan sumbangsinya dalam Muslimat NU. Kontribusi ini begitu besar, seolah sangat disayangkan belum banyak yang menilik tokoh yang satu ini, khususnya peranannya sebagai tokoh perempuan Islam, yakni Mahmudah Mawardi, putri seorang ulama serta pendiri pondok pesantren di Keprabon Solo, yang telah berhasil berupaya memperdayakan status perempuan untuk terjun dalam ruang publik. Salah satunya melalui organisasi masyarakat. Banyak faktor yang tentunya yang mempengaruhi keberhasilannya, baik datang dari keluarga, pendidikannya maupun lingkungannya. Oleh karena itu, patut untuk menjadi tanda tanya besar bagaimana biografi Mahmudah Mawardi dalam menjalani kehidupannya, baik semasa muda maupun masa tuanya. Setelah mengetahui latar belakang dari tokoh melalui biografinya, akan timbul pertanyaan terkait bagaimana peran perjuangan Mahmudah Mawardi sebagai tokoh pergerakan Islam dalam pemberdayaan muslimat NU. Maka sudah sepantasnya jika penulis mempertanyakan apa saja upaya yang dilakukan Mahmudah Mawardi di dalam organisasi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan di lingkungan muslimat NU. Hal ini sangat penting karena dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan selama Mahmudah Mawardi bergabung dalam organisasi, ini sangat mempengaruhi perubahan kondisi yang terjadi pada sebelumnya. Dari ketiga pertanyaan inilah yang kemudian penulis akan memformulasikannya menjadi sebuah kesatuan narasi dalam karya penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian mengenai Mahmudah Mawardi ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian, yaitu mengangkat nama Mahmudah Mawardi ke permukaan khalayak umum sebagai tokoh yang banyak memberikan kontribusi kepada muslimat NU, terutama untuk kaum perempuan. Pasalnya tidak banyak orang yang mengetahui kontribusi besarnya seperti apa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai upaya dan peran Mahmudah Mawardi dalam pemberdayaan muslimat NU. Setelah mengetahui tujuan dari penulisan ini, tentu penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah hasanah referensi penulisan sejarah pergerakan perempuan, salah satunya mengenai peranan Mahmudah Mawardi dan keterlibatannya dalam muslimat NU. Meskipun telah banyak referensi yang telah dihasilkan oleh para cendekiawan tentang muslimat NU, akan tetapi dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada peranan Mahmudah Mawardi terhadap perempuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan status dan peran perempuan. Selain itu, penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran dan upaya yang telah dilaksanakan dalam pemberdayaan muslimat NU. Yang keempat adalah ruang lingkup penelitian. Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan ruang lingkup peran tokoh sebagai kajian penelitian, lebih khususnya lagi mengenai peran tokoh Mahmudah Mawardi dalam pemberdayaan muslimat NU. Padahal periodisasi waktu yang digunakan ialah pada rentan waktu 1950 sampai 1987, yang menjadi tonggak awal dari pengambilan periodisasi ini, yakni pada peran perjuangannya menjadi tokoh muslimat NU dan mengemban amanah sebagai Ketua Umum Muslimat NU tahun 1950, serta turut aktif dalam berbagai kepengurusan wanita Indonesia dan turut terjun ke dalam dunia politik. Pada masa awal kepemimpinannya, Mahmudah Mawardi sudah banyak berperan aktif dalam organisasi pergerakan kewanitaan yang lebih progresif. Salah satunya pada bidang politik, di mana menempuh upaya-upaya yang
dilakukan dalam memberdayakan muslimat NU. Disinilah kemudian Mahmudah Mawardi mulai menyusun langkah agar terus dapat berperan terhadap muslimat NU. Kemudian ada pengambilan tahun 1987 sebagai batasan akhir kajian dalam penulisan ini disebabkan pada tahun 1987 Mahmudah mengakhiri perannya menjadi Dewan Penasihat PP Muslimat NU hingga tutup usianya. Ruang yang digunakan yaitu Muslimat NU di Surakarta. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kajian tentang Muslimat NU telah banyak digunakan oleh para intelektual. Banyak juga karya ilmiah maupun buku-buku tentang Muslimat NU yang ditulis dalam berbagai sudut pandang. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan dua buah karya. Yang pertama tentang sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, diterbitkan pada tahun 1987 oleh Muslimat NU. Buku ini menguraikan mengenai usaha-usaha perempuan NU untuk mendirikan Muslimat NU dan perjuangannya dalam meyakinkan PBNU disebut Kongres NU. Yang kedua, buku dengan judul 50 tahun Muslimat NU berkhidmat untuk agama, negara, dan bangsa, karya Saifullah Mahsum dan Ali Zawawi, diterbitkan pada tahun 1996. Isinya mengenai perkembangan Muslimat NU yang belum disajikan dalam buku sebelumnya. Diuraikan juga bahwa Muslimat NU memiliki kegiatan dalam berbagai bidang dan aktif dalam organisasi pergerakan wanita Indonesia. Buku ini juga membahas mengenai proses historis lahirnya Muslimat NU yang melalui 3 tahap. Setelah penulis menemukan 2 buku mengenai sejarah Muslimat NU, penulis juga menemukan 3 skripsi yang berkaitan dengan Muslimat NU. Antara lain, peran Muslimat NU pada masa kepemimpinan Asma Syahruni tahun 1979 sampai 1994 yang ditulis oleh Nuril Mahdiah Firdausyah, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Skripsi ini membahas mengenai Muslimat NU pada masa Asma Syahruni yang merupakan akhir dari kepemimpinannya. Yang kedua, skripsi dengan judul Kelahiran Muslimat NU yang ditulis oleh Nusroh Diana, mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang terbentuknya Nahdlatul Ulama Muslimat menjadi Banom dan mengubah namanya menjadi Muslimat NU. Fokus pembahasannya mengenai upaya perempuan NU untuk mendirikan organisasi perempuan di dalam organisasi tradisional. Ketiga, menggunakan skripsi dengan judul Sejarah Pergerakan Perempuan Nahdlatul Ulama tahun 1946 sampai 1984 yang ditulis oleh Jumadi, mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi ini lebih fokus mengenai latar belakang lahir dan sejarah pergerakan perempuan NU. Secara spesifik, perbedaan penelitian ini dengan karya-karya yang sudah ditulis di atas, yaitu terletak pada skop periodisasi waktu dan ruang lingkup kajian yang diteliti. Fokus penelitian ini membahas secara spesifik mengenai peran Mahmudah Mawardi dalam pemberdayaan perempuan di Muslimat NU pada tahun 1950 sampai 1987. Meskipun Mahmudah ini memimpin Muslimat NU selama 8 periode berturut-turut sampai tahun 1979, namun tahun setelahnya Mahmudah masih berperan aktif dengan dilantik menjadi Dewan Penasihat PP Muslimat NU dan berakhir sampai beliau tutup usia pada tahun 1987. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan peranan Mahmudah Mawardi 1950 sampai 1987 dalam pemberdayaan Muslimat NU. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Mahmudah Mawardi untuk meningkatkan status kesetaraan kaum perempuan dalam ruang publik
dan dalam berbagai bidang, salah satunya politik, seperti yang dilakukan oleh Mahmudah Mawardi sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat perannya dalam berupaya pemberdayaan perempuan Muslimat NU. Ketertinggalan perempuan dari laki-laki dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya ketidakadilan gender, sehingga kaum perempuan mengalami ketidakadilan baik dari pandangan mengenai peran perempuan dalam domestik maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut menjadikan kaum perempuan NU tergerak untuk ikut serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam perjuangan perempuan. Maka dalam penelitian ini, sosok Mahmudah Mawardi dalam menentukan peran dan upaya melalui gerakan pemberdayaan perempuan ini sangat dominan. Sejauh mana seorang tokoh membentuk proses sejarah ataukah kondisi sosialnya yang menentukan peranan tokoh sejarah. Peranan seorang tokoh ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur masyarakat atau peranannya yang dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Menurut teori ini, setiap gerak sejarah timbul karena adanya peran seseorang atau lembaga melakukan perubahan-perubahan. Sebuah teori yang menggambarkan bahwa tiap-tiap rangsangan kesatuan melakukan reaksi dengan menciptakan gerakan yang melahirkan perubahan dan fungsi yang menyebabkan kebudayaan itu tergerak. Oleh karena itu, terjadi proses tumbuh. Proses ini merupakan penyederhanaan. Bentuk lama yang rumit ditinggalkan, digantikan oleh bentuk-bentuk yang baru yang dianggap tepat. Dengan cara sederhana dan tujuan dapat diwujudkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historis, di mana penulis mencoba menarasikan sejarah Mahmudah Mawardi. Inti dari pendekatan historis ini diuraikan sebagai cerita dengan perkataan lain, kejadian-kejadian yang penting diseleksi dan diatur menurut poros waktu yang sedemikian sehingga tersusun sebagai cerita. Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua bahkan meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan disiplin ilmu dalam buku Kunto Wijoyo yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Pertama adalah pemilihan topik, kedua heuristik atau penelusuran sumber, tiga kritik atau verifikasi sumber, keempat interpretasi atau penafsiran sumber, dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Sesuai dengan prosedural dalam pemilihan topik, penulis menggunakan pendekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional ini, penulis mempunyai kedekatan emosional dengan salah satu instansi monumen pers, karena penulis sendiri memperoleh sumber-sumber seperti koran, majalah, dan buku yang dibutuhkan selama proses pencarian penelitian. Selain itu, kedekatan emosional dengan keluarga Mahmudah Mawardi yang dilakukan dengan banyak wawancara. Nah, kedekatan intelektual ini penulis telah melacak dan membaca beberapa karangan atau hasil karya yang menyangkut Mahmudah Mawardi, baik itu skripsi, jurnal, arsip, koran ataupun majalah dan media lainnya yang memiliki kesinambungan terhadap topik pembahasan. Oleh karenanya, penulis dapat mengambil celah bagian mana yang belum dirambah untuk menjadi bahan kajian. Tahap selanjutnya adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber ini adalah sumber tertulis yang meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer, penulis berhasil memperoleh hasil-hasil Muktamar NU dan foto-foto kegiatan Muslimat NU tahun 1950 sampai 1979 dan Majalah Adil tahun 1955
dan tahun 1987 mengenai Mahmud Mawardi. Sedangkan sumber sekunder ini berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Penelitian ini, penulis juga mengumpulkan sumber tertulis yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Monumen Pers Surakarta. Sedangkan untuk sumber lisannya, penulis memperoleh dengan melakukan wawancara terpimpin. Artinya, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota NU yang sering meneliti dan menulis mengenai Muslimat NU Surakarta. Kemudian, penulis juga akan melakukan wawancara kepada anggota Muslimat NU dan anak Mahmud Mawardi, yaitu Farida Purnomo dan Niswah yang merupakan sepupu Mahmudah. Hal ini berguna untuk mengetahui sosok Mahmudah setelah waktu dan kondisi yang memungkinkan. Setelah mengetahui secara persis topik dan sumber yang sudah terkumpul, maka tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik sejarah. Verifikasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah otentitas atau keabsahan sumber atau yang disebut dengan kritik ekstern. Kemudian kredibilitas atau kritik intern. Hal yang didapatkan penulis dalam kritik eksternal untuk sumber tulisan ialah bentuk kertas, tulisan, dan gaya bahasa selaras dengan perkembangan majalah dan koran yang sezaman. Sedangkan untuk menguji sumber lisan, penulis mencoba melihat latar belakang informan terkait yang ada hubungannya dengan Mahmud Mawardi, seperti keluarga, kerabat, dan anggota Muslimat NU yang sekiranya memiliki kedekatan waktu dan mengenal tokoh Mahmud Mawardi. Untuk kritik internal ini, penulis menyangkut isi pembahasan berupa tulisan atau fakta yang ada. Penulis ini membandingkan isi sumber dengan karya lain yang tertulis di tinjauan pustaka. Untuk data yang diperoleh dari metode wawancara atau sumber lisan, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan anggota Muslimat NU, keluarga, dan tokoh lain yang bersangkutan. Setelah kedua sumber ini didapat, penulis membandingkan isi keduanya dan mengambil kesimpulan. Adapun metode yang harus ditempuh penulis setelah melakukan kritik, yaitu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber. Selanjutnya adalah interpretasi ini merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian, yaitu historiografi atau penulisan. Penulis berusaha menyajikan fakta sejarah secara sistematis, dan dalam hal ini penulis membagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi pembahasan, dan penutup, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam sistematika penulisan. Nah, yang terakhir ini adalah sistematika penulisan. Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan sistematika sebagaimana umumnya ilmu sejarah gunakan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut. Pada bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Bab kedua merupakan bagian pembahasan yang akan dijelaskan mengenai sejarah perempuan Indonesia yang berisi perempuan dan isu gender, sejarah pergerakan perempuan Islam, dan kedudukan perempuan dalam agama, sosial, dan politik. Yang ketiga merupakan bagian yang akan menguraikan biografi Mahmud Mawardi, yang terdiri dari silsilah keluarga, riwayat pendidikan, sisi kepribadian, dan pengalaman-pengalamannya. Nah, bab 4 merupakan bagian yang akan membahas peran dan upaya Mahmud Mawardi dalam memberdayakan Muslimat NU, berisi Mahmud Mawardi sebagai motor penggerak dan pembangun Muslimat NU, pejuang peningkatan status, hak, dan peran perempuan.
Kemudian Mahmudah Mawardi membangun image perempuan di mata umum. Nah, tujuan ini untuk memperlihatkan eksistensi Mahmudah Mawardi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Terakhir adalah bab 5, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan menjadi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Demikian pemaparan hasil penelitian bab 1 saya. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari para dosen dan teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.